Oke, baik semuanya teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang sistem sensori pada mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi teman-teman sekalian, mari kita simak materi berikut ini. Apa sih yang kita ketahui tentang sistem sensori? Sistem sensori adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Manusia tidak dapat bertahan hidup jika mati rasa karena indera tubuh kita secara terus-menerus memberi informasi tentang lingkungan sekitar, seperti halnya melihat, mendengar, mencium, dan merasakan rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, klasifikasi sistem sensori. Yang pertama, ada penglihatan, dan yang kedua, ada indera pendengaran, dan yang ketiga, ada indera penciuman, dan yang keempat, indera pengecap, dan yang terakhir ada indera peraba. Nah, yang akan kita bahas pertama terlebih dahulu adalah indera penglihatan. Oke, baik teman-teman, apa saja sih fungsi dari anatomi indera penglihatan? Yang pertama, sklera berfungsi melindungi bola mata dan mempertahankan bentuk bola mata. Iris dan pupil berfungsi mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Lalu kornea berfungsi membelokkan atau meluruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Konjungtiva berfungsi melembabkan kornea agar tidak kering atau sebagai selaput lendir yang menutupi permukaan mata dan bagian dalam kelopak mata. Otot silaris berfungsi menjaga lensa agar tetap pada tempatnya dan menghasilkan aqueous humor retina. Aqueous humor retina berfungsi menerima cahaya yang kemudian akan memberikan visualisasi atas apa yang dilihat oleh mata. Nah, selanjutnya ada fisiologi indera penglihatan. Cahaya dari luar yang masuk ke dalam mata akan mengalami pembiasaan melalui media refraksi, yaitu kornea, humor aqueous, lensa, dan badan vitreous. Cahaya yang masuk akan memberikan stimulus pada sel fotoreseptor retina. Stimulus cahaya pada sel fotoreseptor akan diubah menjadi impuls saraf yang membawa informasi penglihatan dan akan diteruskan melalui jaras penglihatan ke korteks otak. Informasi visual yang terkandung akan diproses menjadi suatu persepsi visual. Persepsi visual meliputi warna, gerakan, bentuk, dan kedalaman sehingga menghasilkan resepsi bayangan yang diterima secara lebih kompleks serta menyeluruh. Nah, setelah kita pelajari tentang indera penglihatan, selanjutnya ada indera pendengaran. Apa sih yang kita ketahui tentang indera pendengaran? Teman-teman, mari kita simak tentang anatomi indera pendengaran. Telinga luar berfungsi mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga tengah. 1. Auricula atau daun telinga. 2. Meatus acousticus externa. 3. Membran timpani atau gendang telinga. Dan untuk telinga dalam, tempat sistem sensorik untuk mendengar. Nah, selanjutnya ada fisiologi pendengaran. Bunyi ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan ke tulang pendengaran oleh membran timpani. Dan pada fenestra ovela terjadi pergerakan prelim pada skala vestibul melalui membran resiner yang mendorong endolim dan menimbulkan gerak relatif pada membran basilaris dan membran tectoria. Nah, yang ketiga ada indera penciuman. Ada anatomi indera penciuman, tempat membedakan persepsi, bau, dan memori yang berkaitan dengan pusat olfaktori di otak. Reseptor olfaktorius terletak di dalam bagian khusus mukosa, hidung berpigmen kekuning-kuningan. Keluaran olfaktori dari bulbus ke otak mempunyai beberapa target, yaitu yang pertama ada korteks olfaktori, primer dan area asosiasi, olfaktori sistem limbik atau amigdala dan septum. Yang kedua, ada pusat hipotalamik, pengatur makanan atau respon otonom dan kontrol hormon, terutama hormon reproduksi dan formasio retikular, suatu pengatur atensi dan terjaga sinyal ini dipancarkan secara tidak langsung melalui sistem limbik dan korteks. Dan untuk fisiologi penciuman, bau yang masuk ke dalam rongga hidung akan merangsang saraf atau nervus olfaktorius dari bulbus olfaktorius. Indera bau bergerak melalui traktus olfaktorius dengan perantara stasiun penghubung pusat olfaktorius pada lobus temporalis di otak besar, tempat perasaan itu ditafsirkan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada indera pengecap.
Untuk anatomi indera pengecap, papillae fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Nah, yang terakhir ada fisiologi indera pengecap. Pengecapan dapat terjadi karena mikrofili pada pengecap mengandung reseptor untuk molekul-molekul tertentu. Jika molekul-molekul yang terlarut dalam air terikat dengan protein reseptor, maka akan timbul impuls saraf yang akan dikirim ke otak. Otak pun akan segera menafsirkan rasa yang dikecap lidah, yaitu rasa asam, dan rasa manis, asin, atau pahit. Oke baik, dan yang terakhir ada anatomi fisiologi indera peraba atau kulit. Mari kita perhatikan fungsi dari kulit. Nah, fungsi dari kulit yang pertama sebagai indera peraba bagi rangsang panas, sentuhan, nyeri, dan tekanan. Dan yang kedua ada lapisan terluar pelindung tubuh. Dan yang ketiga sebagai penghalang dari berbagai cedera. Dan yang terakhir mengatur suhu tubuh dengan cara menyempitkan atau melebarkan pembuluh darah dari bawah permukaan kulit. Untuk kulit sendiri memiliki beberapa lapisan, yaitu diantaranya terdiri dari epidermis atau kulit ari. Nah, selanjutnya ada lapisan dermis atau kulit janggat. Lapisan yang terakhir ada hipodermis atau subkutan. Fungsi kulit sebagai indera peraba yaitu diantaranya ada lapisan dermis. Pada lapisan ini banyak terdapat reseptor atau ujung saraf penerima rangsang. Lanjut, ada cara kerja kulit. Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan rasa nyeri. Ketika kulit menerima rangsang, rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf atau serabut saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah, akibatnya kita merasakan adanya suatu rangsang. Dan yang terjadi, otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Jadilah kulit merasakan rasa nyeri, rasa panas, ataupun rasa dingin. Oke baik teman-teman sekalian, jadi itu hasil pemaparan diskusi materi tentang sistem sensori dari kelompok 11. Di sini saya Nini Ayu Agustina Subagja selaku sebagai pengisi suara, dan saya juga akan memperkenalkan rekan kelompok 11 yang telah menyusun materi ini. Yang pertama ada Irfan, dan yang kedua ada Mei, yang ketiga ada Fajar, dan yang keempat ada Wahyu, yang kelima ada Nadila, yang keenam saya sendiri, dan yang terakhir ada Niketut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena yang sempurna hanyalah Rizky Febian. Untuk teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang biarlah menjadi kekurangan kita bersama, dan yang lebihnya untuk kelompok kami. Saya Nini Ayu Agustina Subagja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.